Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan atau pada video kali ini, saya akan membahas mengenai antarmuka Arduino dengan LCD display ya. Yang kemarin kan sudah antarmuka dengan LED ya, dengan LED, dengan push button. Nah, sekarang pada modul 3 ini akan membahas mengenai antarmuka Arduino dengan LCD display. Jadi apa itu LCD display? LCD display itu adalah sebuah display yang bisa menampilkan karakter ya, ini karakter seperti ini. Nah, ini karakter ini terbentuk dari susunan LED-LED gitu ya, LED-LED kecil banyak yang disusun sehingga membentuk sebuah LCD sebuah karakter seperti ini. LCD display itu ada banyak jenisnya ya, ada yang 2x16, 4x20 dan lain-lainnya. Nah, 2x16 ini artinya di LCD ini ada dua baris ya, dua baris ini, kemudian ada 16 kotak ininya. Ini kotak, setiap satu kotak ini dia bisa menampilkan satu karakter ya, satu karakter angka, huruf, atau mungkin karakter-karakter lainnya. Nah, ini bisa dilihat gambarnya untuk contoh dari LCD display. Nah, jadi LCD display itu ada banyak pin-pinnya ya, seperti VSS, VDD, V0, S, RW, E, D1 sampai D7, kemudian ada juga anoda dan katoda. Nah, dari pin-pin ini nanti kita akan hubungkan ke Arduino untuk mengontrol menampilkan karakter di LCD ini. Nah, kemudian pada era sekarang ini sudah ada pengembangan yaitu protokol I2C. Apa itu I2C? I2C adalah protokol serial untuk antarmuka 2 kawat untuk menghubungkan perangkat kecepatan rendah seperti microcontroller, EEPROM, konverter analog ke digital atau digital ke analog, antarmuka input-output, dan peripheral serupa lainnya dalam sistem tertanam ya. Protokol ini diciptakan oleh Philips yang digunakan sampai sekarang ini. Nah, mungkin ini gambaran protokolnya ada master, kemudian ada slave ya. Dia memanfaatkan dua pin saja ya, SDA dan pin SCL. Nah, bentuk fisik dari I2C pada LCD itu umumnya seperti ini ya. Sini, kemudian sini ada IC-nya pakai PCF 8574 ya. Nah, ini nanti pin-pin ini akan terhubung ke LCD-nya, ke pin LCD yang tadi ya. Yang sini ini ada pin-pinnya, nanti akan terhubung ke pin I2C yang ini. Kemudian dari pin I2C ini nantinya akan terhubung ke microcontroller, hanya 4 pin saja, VCC, ground, SDA, dan SCL. Jadi kita bisa menghemat pin pada microcontrollernya ya. Nah, bagaimana untuk mengakses LCD menggunakan Arduino? Yang pertama pasti kita harus menginstal dulu untuk library-nya Liquid Crystal yang menggunakan I2C ini ya. Liquid Crystal I2C nanti dicari sendiri di Arduino-nya untuk library-nya. Cara mencarinya seperti ini ya, sketch, kemudian include library, manage library, lalu cari, ketik, tulis ini saja, kemudian install gitu. Nah, untuk rangkaiannya itu seperti ini, kita cukup 4 pin saja ya, 4 jalur saja, jadi menghemat pin pada Arduino-nya. Nah, sedangkan pada rangkaian atau konfigurasi tanpa I2C itu seperti ini, ada banyak pin ya yang digunakan untuk mengontrol si LCD ini, jadi kurang efisien dalam penggunaan pinnya ya, lebih efisien yang menggunakan I2C ini. Oke. Kemudian untuk pendefinisiannya juga ada sedikit perbedaan. Untuk yang menggunakan I2C itu cukup mengincludekan wire data ini masukkan library I2C nya sebagai jalur, kita menggunakan SDASL tadi, kemudian include library LCD yang menggunakan I2C ini Liquid Crystal I2C data, kemudian kita setting alamat addressnya itu biasanya 0x27, kemudian di sini jenis ini ya, jenis LCD nya 16x2 gitu,
sedangkan tanpa itu seperti ini ya. Kita inputkan LCD saja, kemudian kita definisikan sendiri pinnya karena tadi manual ya menghubungkannya ya seperti ini. Oke, lalu untuk menuliskan karakternya, diset dulu kursornya, lalu ditulis karakternya. Oke, mungkin itu ya gambarannya untuk bagaimana cara mengakses LCD-nya. Oke, kita langsung ke percobaannya saja ya. Kita langsung ke percobaan saja. Dan nanti kalian rangkai dulu untuk rangkaian LCD Arduino-nya yang menggunakan I2C seperti ini. Ya, jadi ground ke ground Arduino, VCC ke VCC yang 5 volt, kemudian SDA ke pin SDA Arduino atau A4, kemudian SCL ke SCL Arduino atau A5, ini menggunakan Arduino Uno ya. Kemudian jangan lupa diinstal dulu untuk library-nya. Nah, setelah diinstal, kemudian kalian tuliskan program yang pertama, ini percobaan pertama, yaitu menampilkan karakter ya. Karakter di sini ada di 2 baris ya. Yang baris pertama itu mari belajar, kemudian yang baris kedua itu Arduino Uno. Nah, ini nanti bergantian ya untuk penampilan. Oke, langsung aja kita coba. Aduh, sorry, si alamat ya. Oke, ini abaikan saja ya. Ya, ini seharusnya cukup ini saja yang ditulis ya. LCD init ini untuk mengaktifkan LCD beserta I2C-nya di library-nya ini, mengaktifkan library-nya. Kemudian LCD backlight ini untuk menyalakan lampu pada LCD-nya. Lalu yang program di bawahnya bisa kita abaikan saja. Nah, yang ini kita langsung ke void loop-nya saja. Itu yang pertama kita perintahkan untuk membersihkan semua karakter dulu dengan perintah LCD clear, buka kurung tutup kurung, lalu titik koma mengakhiri program seperti biasa. Selanjutnya kita di sini set kursornya. Nah, untuk yang pertama kan itu mari belajar ya, tadi kita lihat dulu ya, mari belajar. Nah, kita set kursor dulu, LCD set dot kursor. Nah, LCD, aduh sorry salah ini, set. Nah, gini ya, benar ya. Nah, set kursor ini untuk mengatur kita nanti menampilkan karakternya itu di baris mana dan di kotak keberapa ya, di kolom keberapa gitu ya. Misalkan di sini kita set kursornya, nah yang ini kotak kolomnya yang ke samping itu, yang horizontal ke sampingnya. Kemudian yang belakang ini adalah barisnya yang atas atau yang bawah. Seperti kita lihat pada ini ya. Misalkan kita set di 0, berarti nanti dia akan muncul di baris yang atas. Nah, set di ini ya, set kursornya kan ada 2 angka nih, dibatasi oleh koma ini. Yang angka pertama ini untuk ke kotaknya ini, ke arah vertikal, ke arah horizontalnya kolomnya ini. Misalkan 1 nanti di sini, berarti ya 0 itu di paling ujung sendiri sini, 1 2 3 seterusnya ya. Kemudian untuk angka yang selanjutnya di belakangnya ini 0 ini, nah itu untuk setting baris yang keberapa, saat di atas atau yang di bawah ini ya. Kalau 0 itu di atas, kalau 1 itu di bawah. Oke, kita setting dulu. Kita ingin letakkan misalkan di kotak yang kedua ya, kedua itu berarti 1, di yang atas, baris yang atas. Oke, lalu apa yang akan kita tuliskan? LCD untuk menulis karakternya, perintahnya dengan LCD.print, buka kurung, lalu tanda petik. Nah, ini harus ada tanda petiknya ya buat menulis karakternya. Lalu kita tuliskan karakter mari belajar. Ini kita tuliskan kata mari belajar. Harus ada tanda petik di awal dan di akhir seperti ini ya. Ini untuk menandakan bahwa yang kita masukkan itu sebuah karakter gitu. Titik koma, lalu kita beri jeda dulu sebanyak 2 detik. Oke, setelah itu kita
di sini perintahnya apa ini? Nah, kita clear dulu. Jadi setelah ini nanti memunculkan mari belajar di garis atas selama 2 detik, kemudian LCD akan membersihkan lagi semua karakternya. Jadi mengosongkan lagi ya, untuk tidak ada tulisan lagi. LCD dot clear. Nah, kemudian kita tuliskan lagi LCD dot set kursor. Nah, ini untuk menyeting kursornya, menyeting tadi ya, peletakan karakternya di mana. Nah, sekarang kita ganti di baris yang bawah ya. Yang kedua, kita tuliskan LCD print, kita tuliskan mari belajar, sudah ya, berarti Arduino gitu misalkan. Oke, kemudian kita jeda lagi selama 2 detik juga. Oke, ini sudah cukup ya untuk percobaan pertama seperti ini. Jadi tadi dimasukkan include dulu LCD-nya, include wire-nya untuk komunikasi serialnya, kemudian include library LCD-nya, kemudian setting alamat LCD-nya, lalu kita aktifkan untuk library LCD-nya, kita nyalakan untuk LED backlight pada LCD-nya. Selanjutnya pada void loop-nya itu kita bersihkan dulu LCD-nya, lalu kita setting kursornya. Nah, sebelum menulis karakter itu harus disetting dulu ya, untuk kursornya ini kita mau menulis di bagian yang mana gitu ya. Lalu kita jeda 2 detik, lalu kita bersihkan. Jadi tulisan ini kita bersihkan dulu, hilangkan. Selanjutnya set kursor lagi, menuliskan kata Arduino, kemudian di jeda 2 detik. Oke, kita compile dulu. Nanti kita pakai simulasi juga ya untuk mencobanya. Untuk menguji cobanya kita hanya menggunakan simulasi, menggunakan Proteus. Kita tunggu dulu sampai oke, compile selesai, verify selesai. Kita buka Proteusnya, lalu kita jalankan. Nah, mari belajar. Ini jeda dulu ya, nanti selama 2 detik kurang lebih. Nah, kemudian yang atas hilang, kembali ke menuliskan yang bawah. Nah, terus kembali lagi. Ini akan mengulang terus menerus ya, seperti ini. Mari belajar, kemudian Arduino. Oke. Nah, lalu apa yang terjadi apabila LCD clear ini kita hilangkan? Nah, LCD clear tadi kan untuk membersihkan ya, membersihkan kata atau membersihkan karakter yang ada pada Arduino, membersihkan secara keseluruhan ya. Jadi dia dibersihkan secara keseluruhan. Nah, kalau kita hilangkan, apa yang terjadi? Kita jalankan. Nah, tetap sama, mari belajar. Nah, Arduino, nah ini ya bedanya. Yang tadi kan mari belajar, kemudian hilang, lalu Arduino gitu ya. Nah, kalau kita hilangkan yang LCD clear di program kedua tadi, itu mari belajarnya tidak hilang ya, jadi tetap ada, hanya ketambahan ada kata Arduino. Oke, sebentar, ini tadi seharusnya sudah clear semua ya. Oke, coba ini kita hilangkan juga, apa yang terjadi. Yang kedua clearnya kita hilangkan. Nah, jadi LCD clear itu bisa di set juga ya untuk kursornya ya. Nah, ketika kita hilangkan kedua-duanya, tadi yang berkedip yang Arduino saja ya, ketika kita hilangkan yang LCD clear tadi, kedua-duanya, dia tetap ada terus semuanya seperti ini ya. Nah, jadi di sini
untuk LCD clear ini itu harus di setting ini kursornya juga ini ya. Misal di sini kita set awal itu set kursor 1.0 ini ya. Nah misalkan di sini kita titik set kursornya di baris kedua, berarti ini meneruskan yang mari belajar, kemudian di jeda 2 detik. Nah kemudian tadi yang awal itu kan LCD clear-nya ini kita hilangkan. Nah kemudian dia merubah settingan kursornya ke baris yang kedua, meneruskan Arduino lalu 2 detik. Nah kemudian kan kembali lagi nih programnya ke awal LCD clear. Nah LCD clear ini yang di clear di baris kedua. Nah bagaimana kalau kita LCD clear-nya ini kita kasih 0 seperti ini, apakah dia bisa berjalan? Nah ini coba-coba saja ya. Nah ini tidak bisa ya. Nah coba kita kasih seperti ini. Nah ternyata tidak bisa. Jadi untuk menghapus Arduino clear-nya itu harus diawali dengan set kursor seperti ini. Jadi tadi kan sudah di set dulu. Nah yang terhapus di LCD clear ini berarti dia hanya baris setelah kita setting kursor. Misalkan ini tadi kan set kursornya di baris kedua ya, yang satu, jadi yang dihapus hanya yang satu ya. Itu ya untuk LCD clear itu menghapusnya per barisnya ya, per barisnya setelah kita setting kursornya. Oke kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita coba ke program kedua, yaitu karakter LCD berjalan, karakter berjalan ya. Tadi kan karakternya diam, sekarang coba kita jalankan dengan karakternya itu berjalan dengan menambah perintah LCD scroll display. Nah ini left atau right ya, untuk berjalan ke kiri atau ke kanan. Oke kita coba untuk programnya, ini kita samakan dulu. Oke 300 LCD dot gimana tadi tulisannya, lupa saya. Scroll L nya 2. Oke display left, gini gak? Scroll display, oke sudah benar ya. Scroll display left. Kok ini ya, kok belum terdeteksi ini, ada yang salah. Oh ini kurang C ya sini. Oke nah ini sudah. Kini yang ini juga kita scroll, ganti yang ke kanan, kita copy saja ya biar cepat. Kita copy, enter, paste, kemudian yang left ini kita ganti yang oke. Kita compile. Oke kalau sudah kita coba jalankan. Oke ini terlalu cepat ya dia untuk jedanya ini. Nah mungkin kita tambah ya, ini delaynya ini terlalu lambat tadi ya, terlalu cepat ya di modusnya ini. Jadi nanti kalian bisa menambahkan delaynya ya biar enggak terlalu cepat tadi, sehingga enggak kelihatan tadi. Oke
tetap ini ya, error ya, masih error. Oke, mungkin di sini ada, oh ya, ini kita coba saja yang ini aja ya, kita program untuk yang baris pertama saja. Nah, sebenarnya untuk menggeser ini banyak cara ya, bisa menggunakan for, bisa menggunakan perintah scroll lain. Nah, ini saya coba mencoba menggunakan perintah ini, apakah bisa gitu ya tadi. Kita coba dulu. Nah, ini belum ganti nih. Belum terkompil tadi kayaknya. Oke, sudah kita jalankan. Nah, seperti ini ya untuk berjalannya itu, dia menuliskan terus gitu ya. Oke, jadi dia menuliskannya secara berjalan, tadi kan langsung tertulis. Nah, ini dia berjalan hurufnya ya, satu-satu gitu ya. Oke, sekarang kita coba. Oh, ini mungkin ya ada kirnya tadi ya, saya nggak kurang ini ya, tadi kurang teliti. Sekarang kita coba. Kalau ini kan di mode ini nggak ada ya, nggak ada clearnya tadi ya. Untuk clear LCD-nya cukup di awal saja. Yang di kedua ini tidak ada untuk menghapus karakter LCD-nya, jadi langsung gitu. Oke, kita coba. Oh ya, tetap ini ya, tetap error. Oke, mungkin tanpa delay ini ya, jadi langsung gitu. Coba nah, ini sambil mencoba-coba ya. Seharusnya kan tadi udah bisa nih yang awal. Nah, yang atas, nah yang bawah juga bisa. Yang atas tuh dari sini, yang bawah tulisannya dari sini gitu seharusnya. Oke, ini kalau nggak dikasih delay juga terlalu cepat gitu. Oke, kita kasih delay 300 lagi, tapi di bawah saja ya. Nah, ini mungkin aduh, karena simulasi ya, jadi nanti ketika kalian detailnya itu bisa agak kelihatan ya. Kalau simulasi kadang ngacak gitu. Oke, kita compile dulu. Ya, sebenarnya ini untuk perintah menjalankan itu bisa pakai for juga bisa, pakai scroll display juga bisa. Kita coba. Oke, kayaknya ini nggak bisa merespon ya untuk di ininya, di simulasinya. Tadi kan udah bisa kan yang awal ini. Nah, kita ini saja ya, karena terbatas oleh simulasi, jadi untuk menunjukkannya kita seperti ini dulu. Nah, nanti kalian mencobanya tetap disamakan dengan modulnya ini, coba ya. Oh sorry, ada yang kurang.
Nah, untuk menjalankan ini juga bisa pakai perintah ini ya, perintah for. Nanti yang kita mainkan itu set kursornya ya. Nanti saya kasih contoh juga ya. Untuk penggunaan set kursor, penggunaan perintah for-nya. Oke, kalau sudah kita coba. Nah, kalau ini kan bisa kan, satu bisa. Nah, tadi ketika dua itu seharusnya bisa gitu. Oh, apa mungkin ini tadi ya? Tidak sama-sama yang satunya dari left tadi sehingga dia error. Coba kalau jalan gini ya, sama-sama ke arah kiri juga. Jadi yang satunya kan ke kanan, namanya mungkin karena itu di simulasinya jadi error. Oke, kita coba untuk kita jalankan ke kanan semua, ke kiri semuanya. Dari kiri semuanya maksudnya. Aduh, sorry. Nah, ini tetap error juga kan. Nah, ini mungkin dari simulasinya ya. Kita untuk contoh yang ini saja. Oke, ketika sudah berhasil ya untuk menggunakan perintah scroll display ini. Nah, sekarang bagaimana ketika menggunakan perintah for? Oke, kita tulis dulu sini. For itu kan perulangan ya. For int a sama dengan 0. 0. Oke. Terus a kurang dari 16 a plus. Oke. Jadi perintah for kita kasih delay dulu. Tuh. Nah, perintah for itu nanti ketika a kurang dari 16, maka a ini akan plus ya. A ini plus ini maksudnya menambah 1 ya, kan tadi a nya 0, kurang dari 16 hanya menambah 1. Terus di set kursor ini kita letakkan a di sini. Di sini nanti alurnya itu sorry, kurang ini ya, kurang tutup kurungnya. Nah, alurnya itu nanti for ini kan perulangan for int a sama dengan 0, kemudian a dibaca a masih kurang dari 16, dia menjalankan perintah di bawahnya kemudian a plus a nambah 1, dan dia membaca lagi. Berarti a ini kalau nambah 1 kan jadi 1. Nah, 1 kan masih kurang dari 16, dia menjalankan yang bawahnya lagi terus menerus sampai a itu 16 gitu. Kalau 16 nanti dia sudah selesai. Nah, berjalan seperti ini ya lihatnya. Dan tadi harapan saya itu yang menggunakan perintah itu berjalan seperti ini, tapi kenapa kok disimulasi seperti itu? Nanti misalkan kalian nggak berhasil ya, bisa menggunakan perintah yang for ini ya. Nah, seperti berjalan seperti ini. Oke, nah ini delaynya ini semakin kita cepatkan, dia berjalannya juga akan semakin cepat. Misalkan kita kasih 100.
Nah, nanti jalannya juga akan semakin cepat. Nah, cepat kan? Oke, jadi begitu ya untuk menggunakan karakter berjalan itu ada banyak cara. Ya ini pun juga ada nyedak-nyedak gitu ya. Nah, ini mungkin simulasinya agak bermasalah gitu ya. Nah, mungkin itu ya untuk gambarannya percobaan kita menggunakan LCD untuk menampilkan karakter, itu tadi caranya. Dan untuk mengolah karakternya juga ada banyak cara seperti tadi. Nah, kemudian di sini juga ada tugas ya. Tugasnya menuliskan nama kelompoknya di baris kedua LCD. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian, dan apabila ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.